Halo, nama saya Audrey Octavia Giani dari kelas KM 401. Hari ini ingin mempresentasikan program kegiatan Public Relation di suatu perusahaan swasta untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Public Relation. Dengan judul kegiatan Maritim Harmoni, membangun hubungan mencapai keunggulan. Komunikator perusahaan yang ditunjuk adalah seorang public relation yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi komunikasi perusahaan serta menjadi wajah publik dari perusahaan dalam berbagai kegiatan public relation. Bersama dengan direktur komersial guna untuk menjelaskan strategi ke depan kepada stakeholder maupun rekan perusahaan. Target atau publik sasaran yang dituju adalah 1. Pelanggan dan penumpang setia. Mereka adalah konsumen utama yang memanfaatkan layanan pelayaran perusahaan. 2. Komunitas maritim dan nelayan. Kelompok ini berkaitan erat dengan industri pelayaran dan memiliki peran penting dalam ekosistem maritim. 3. Investor dan pemegang saham. Mereka berinvestasi dan mendukung keberlanjutan finansial perusahaan. 4. Media dan jurnalis. Media berperan penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. 5. Pemerintah dan lembaga terkait. Instansi ini penting sekali untuk regulasi, izin, dan dukungan kebijakan. Media yang digunakan. 1. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berinteraksi langsung dengan publik. 2. Website resmi perusahaan sebagai sumber informasi utama dan resmi mengenai program dan kegiatan perusahaan. 3. Press release dan konferensi pers untuk menyampaikan informasi penting dan mendapatkan liputan dari media. 4. Buletin dan newsletter mengirimkan informasi rutin kepada pelanggan dan stakeholder melalui email. 5. Media cetak untuk menjangkau audiens yang lebih tradisional. 6. Televisi dan radio untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui media elektronik. 7. Event online seperti seminar, workshop, pameran untuk berinteraksi langsung dengan publik dan membangun hubungan yang lebih erat. Waktu pelaksanaan kegiatan program Public Relation ini adalah September sampai dengan Desember 2024. Program ini dirancang untuk berlangsung selama 4 bulan, memberikan waktu yang cukup untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Strategi mengemas pesan dan tagline. Dengan tagline, menghubungkan Nusantara menyatu dalam harmoni. Strategi mengemas pesan. 1. Menekankan nilai-nilai kebersamaan dan kontribusi perusahaan dalam menghubungkan wilayah Indonesia melalui pelayaran. 2. Menyajikan cerita sukses dan testimoni dari pelanggan setia untuk membangun kepercayaan dan memberikan bukti nyata dari kualitas pelayanan. 3. Menjelaskan inisiatif perusahaan dalam menjaga lingkungan dan mendukung masyarakat lokal. 4. Menggunakan visual menarik dan narasi emosional untuk menjangkau audiens dengan membuat konten yang tidak hanya informatif, namun juga menarik secara visual dan emosional. Tujuan atau goal yang ingin dicapai adalah 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang perusahaan. 2. Membangun citra positif dan kepercayaan terhadap perusahaan. 3. Menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. 4. Menarik investor baru dan meningkatkan dukungan dari pemegang saham untuk proyek-proyek masa depan. 5. Meningkatkan liputan media positif tentang perusahaan untuk memperkuat citra perusahaan.
Strategi branding atau penguatan brand. 1. Konsistensi pesan di semua media komunikasi. Pastikan semua pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi sesuai dengan nilai-nilai serta visi dari perusahaan. 2. Penggunaan logo dan warna perusahaan. Logo dan warna perusahaan harus terlihat di semua materi promosi untuk menciptakan identitas visual yang kuat dan mudah dikenali. 3. Menyajikan inovasi dan keunggulan layanan. Soroti inovasi yang dilakukan perusahaan dan keunggulan layanan yang diberikan untuk membedakan dari pesaing. 4. Mengadakan event yang melibatkan komunitas dan pemangku kepentingan. 5. Memperkuat hubungan dengan media. Bangun hubungan yang kuat dengan media untuk memastikan liputan yang positif dan konsisten tentang perusahaan. 6. Pemasaran konten berkualitas tinggi. Buat dan didistribusikan konten berkualitas tinggi yang relevan dengan audiens seperti artikel, video, infografis, dan e-book. 7. Aktivitas CSR, Corporate Social Responsibility. Identifikasikan isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan, kemudian luncurkan inisiatif CSR untuk berkelanjutan. 10. Analisis dan penyesuaian berkelanjutan. Lakukan analisis rutin terhadap hasil branding dan sesuaikan strategi berdasarkan feedback dan data yang diperoleh, dan gunakan alat analisis survei guna untuk mengukur efektivitas kampanye branding dan lakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Langkah-langkah berdasarkan manajemen strategis public relation. 1. Identifikasi masalah dengan cara 1. Survei dan wawancara dengan pelanggan dan stakeholder dengan mengumpulkan umpan balik untuk memahami masalah dan harapan mereka. 2. Analisis data keluhan dan umpan balik yang diterima, meneliti keluhan yang masuk dan umpan balik langsung untuk menemukan pola masalah yang perlu diselesaikan. 3. SWOT analisis, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memahami posisi perusahaan. 4. Pemantauan media untuk melihat persepsi publik. 5. Berkonsultasi dengan ahli dan PR guna untuk mendapatkan wawasan dari profesional untuk identifikasi masalah dan strategi yang tepat. 2. Perencanaan dan pemrograman. Dengan perencanaan, 1. Membuat timeline kegiatan dan distribusi konten. 2. Mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk program. 3. Menyiapkan materi dan menghasilkan konten yang relevan dan menarik yang disebarkan di berbagai media. 4. Mengadakan pelatihan untuk tim komunikasi PR. 5. Membentuk tim kerja untuk mengelola aspek program. Pemrograman dengan cara 1. Menentukan target spesifik yang ingin dicapai dalam waktu dekat dan jauh. 2. Mengembangkan strategi komunikasi yang terintegrasi. 3. Merencanakan taktik dan kegiatan spesifik untuk mencapai tujuan dan tindakan yang detail untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tiga, tindakan dan komunikasi. Dengan tindakan, 1. Meluncurkan kampanye media sosial dengan konten berkala. 2. Mengadakan konversi pers dan mengirimkan press release ke media dengan menginformasikan perkembangan penting ke media dan publik. 3. Mengadakan event dan seminar. 4. Mengirimkan newsletter dan buletin secara rutin kepada pelanggan dan stakeholder. 5. Memantau dan menanggapi umpan balik secara aktif di media sosial agar tetap terjaga komunikasi dua arah dengan audiens. Dengan komunikasi, 1. Menyampaikan pesan yang konsisten dan jelas di semua saluran komunikasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 2. Menggunakan visual dan narasi yang menarik untuk menarik perhatian audiens. 3. Mengoptimalkan penggunaan media yang sesuai dengan target audiens. Keempat, yaitu evaluasi program dengan cara mengukur peningkatan jumlah pengikut di media sosial. 2. Menganalisis bagaimana media meliput program dan persepsi publik terhadap perusahaan.
Ketiga, melakukan survei kepuasan pelanggan dan stakeholder. Keempat, membandingkan data penjualan dan pertumbuhan pelanggan sebelum dan sudah melaksanakan pemrograman. Kelima, menyusun laporan akhir program dan mengidentifikasi area untuk perbaikan guna untuk menentukan langkah perbaikan dalam program selanjutnya. Berikut yang saya dapat sampaikan dalam kegiatan atau program public relation. Saya Audrey Febriani, terima kasih.